Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya Deda Fitriani, perawat dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Hari ini menurut kedatangan saya kemari, saya akan melakukan penyuluhan mengenai pemeriksaan kehamilan dari kelas 1 sampai kelas 4. Baik, saya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah itu sedia? Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja ya Bu. Di sini saya memiliki PowerPoint ya Bu. Mari saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada definisi pemeriksaan kehamilan. Jadi yang dimaksud dengan pemeriksaan kehamilan adalah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dari awal kehamilan hingga proses persalinan untuk mengontrol kesehatan ibu dan janin agar tercapai kehamilan yang optimal. Ini pengertian menurut Manuaba 2007. Jadi yang dimaksud pemeriksaan kehamilan ini di sini adalah serangkaian pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengontrol kondisi janin dan kondisi kesehatan ibu sehingga menciptakan kelahiran yang normal dan juga berkualitas. Baik, yang selanjutnya, dalam bahasa program kesehatan ibu dan anak, kunjungan ini atau kunjungan pemeriksaan kehamilan ini diberi kode angka K ya Bu, yang merupakan singkatan dari kunjungan. Pemeriksaan ini memiliki 4 tahap ya. Baik, yang selanjutnya di sini ada manfaat pemeriksaan kehamilan. Ya, pemeriksaan kehamilan ini penting karena berguna dalam mempertahankan kesehatan fisik dan mental ibu untuk menghadapi persalinan nanti. Yang kedua adalah memonitor kesehatan ibu dan janin supaya persalinannya aman dan berkualitas. Yang selanjutnya agar tercapai kesehatan bayi yang optimal. Yang terakhir adalah mendeteksi dan mengatasi dini konflik dan penyakit kehamilan yang mungkin dapat muncul. Penyakit kehamilan yang mungkin dapat muncul itu diantaranya adalah hipertensi dalam kehamilan, diabetes dalam kehamilan, anemia ibu atau kekurangan darah, dan janin dengan berat badan rendah, kehamilan anggur, atau plasenta previa. Jadi plasenta previa ini adalah ari-ari yang menutup jalan lahir. Yang selanjutnya adalah infeksi dalam kehamilan, misalnya adanya keputihan atau infeksi saluran kemih dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tujuan pelayanan pemeriksaan ibu hamil. Yang pertama adalah menjaga agar ibu tetap sehat selama masa kehamilan, persalinan, dan nipas, serta mengusahakan bayi yang lahir secara sehat. Selanjutnya menurunkan mortalitas ibu, dan yang selanjutnya memantau kemungkinan adanya risiko-risiko kehamilan dan merencanakan penata laksanaan yang optimal terhadap kehamilan risiko tinggi. Yang dimaksud kehamilan risiko tinggi ini adalah kehamilan yang terjadi pada ibu yang usianya di atas 38 tahun ke atas. Yang selanjutnya adalah alasan dilakukannya pemeriksaan kehamilan. Terdapat 6 alasan pentingnya untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan. Yang pertama adalah membangun rasa saling percaya antara ibu dengan petugas yang nantinya akan membantu ibu untuk proses persalinan. Yang kedua adalah mengupayakan terwujudnya kondisi terbaik bagi ibu dan bayi yang dikandung untuk mempersiapkan persalinan nanti. Selanjutnya adalah memperoleh informasi tentang kesehatan ibu dan kehamilan dasarnya. Selanjutnya mengidentifikasi dan menata laksanakan kehamilan risiko tinggi yang tadi saya jelaskan ya Bu. Selanjutnya adalah memberikan pendidikan kesehatan yang diperlukan dalam menjaga kualitas kehamilan. Jadi dengan adanya pemeriksaan kehamilan ini nanti ibu akan diberikan pendidikan bagaimana cara memelihara agar kualitas kehamilan ibu terjaga agar selalu sehat ya Bu. Yang terakhir adalah yang keenam, menghindarkan gangguan kesehatan selama kehamilan yang akan membahayakan keselamatan ibu dan anak ibu yang dikandung. Baik. Seperti yang tadi saya katakan ya Bu, pemeriksaan ini mencakup 4 tahap. Di sini saya akan menjelaskan tujuan kunjungan K1.
Jadi K1 itu adalah kontak ibu atau kontrak ibu hamil yang pertama kali dengan petugas kesehatan, baik itu dengan dokter persalinan atau dengan bidan. Nah, untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar Bu pada trimester pertama kehamilan atau awal kehamilan, di mana usia kehamilan ibu 1-12 minggu dengan jumlah kunjungan minimal 1 kali ya Bu, selama 1-12 minggu. Jadi tidak perlu selama seminggu sekali ibu memeriksakan kehamilan, tapi minimal ibu memeriksakan kehamilan ibu selama 12 minggu pertama itu 1 kali. Nah, di dalam pemeriksaan K1 ini ibu akan mendapatkan pelayanan 7T ya Bu. T yang pertama adalah mendapatkan pelayanan timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Jadi saat pertama kali ibu hamil, nanti ibu akan diukur berat badan dan tinggi badan ibu. Yang kedua adalah tekanan darah. Jadi nanti akan diukur tekanan darah ibu berapa dan apakah ada kemungkinan mengalami hipertensi atau hipotensi. Yang selanjutnya adalah screening status imunisasi tetanus dan diberikannya imunisasi tetanus toksoid atau TT bila diperlukan setelah melewati beberapa pemeriksaan ya Bu. Yang selanjutnya adalah tinggi fundus uteri. Nanti akan diukur tinggi fundus uteri ibu. Yang selanjutnya adalah tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Jadi di kunjungan pertama ini ibu akan diberikan tablet ya Bu. Tablet ini akan dianjurkan untuk tetap dikonsumsi selama ibu hamil. Nah, selanjutnya adalah tes laboratorium. Tes laboratorium ini dilakukan secara rutin dan khusus ya Bu, khusus untuk ibu hamil. Yang selanjutnya adalah temu wicara atau konseling. Nah, termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi ya Bu, serta KB pasca persalinan. Jadi nanti di saat konseling pertama kali ibu ini akan merencanakan bagaimana sih persalinan yang akan ibu jalankan jika ibu melahirkan nanti, dan pencegahan komplikasi serta KB pasca melahirkan. K1 ini mempunyai peranan penting dalam program kesehatan ibu dan janin ibu, yaitu sebagai indikator atau pemantauan yang diperlukan untuk mengetahui jangkauan pelayanan kesehatan serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat. Jadi melalui K1 ini atau kunjungan pertama ini, ibu dan keluarga beserta petugas medis akan mengetahui program apa sih yang cocok untuk diterapkan kepada ibu. Nah, yang selanjutnya ada K2 atau kunjungan kedua. Jadi kunjungan K2 ini adalah kunjungan ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya pada trimester 2. Trimester 2 itu usia kehamilan dari 12 sampai 28 minggu. Dan mendapatkan pelayanan 7T atau 10T yang tadi ya Bu, yang setelah melewati K1 tadi. Nah, adapun tujuan K2 yaitu mendeteksi komplikasi-komplikasi yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan ibu serta janin yang dikandung oleh ibu. Selanjutnya adalah melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus, anemia, atau penggunaan praktek tradisional yang merugikan. Baik, yang selanjutnya adalah memulai persiapan kelahiran dan memberikan pendidikan. Jadi asuhan ini penting Bu untuk menjamin bahwa proses alamiah dari kelahiran berjalan dengan normal. Yang selanjutnya adalah mendorong perilaku yang sehat seperti gizi, latihan, dan kebersihan serta istirahat yang cukup ya Bu, yang bertujuan untuk mendeteksi dan mewaspadai adanya komplikasi. Baik, yang selanjutnya adalah kewaspadaan khusus mengenai PIH. PIH itu hipertensi dalam kehamilan. Nah, jadi nanti ibu akan ditanyakan, adakah gejala-gejala yang mengarah kepada hipertensi seperti itu. Yang selanjutnya adalah pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya. Baik. Yang selanjutnya adalah kunjungan K3 dan K4. Jadi K3 dan K4 ini adalah kunjungan ibu yang memeriksakan kehamilannya pada trimester 3 Bu. Jadi trimester 3 ini
usia kandungan ibu selama 28 sampai 36 minggu dan sesudah minggu ke-30. Jadi 2 kali kunjungannya Bu. Ini merupakan 2 kali kunjungan akhir dan mendapatkan pelayanan 7 step ya Bu setelah melewati K1 dan K2 tadi. Nah, tujuan K4 ini hampir sama ya Bu dengan kunjungan yang ke-1 dan kedua. Mungkin ada tambahan di kunjungan keempat ini, nanti ibu akan dipalpasi abdomennya, apakah sudah siap, apakah terdapat posisi sungsang. Jadi nanti akan menentukan proses kelahiran anak ibu. Yang selanjutnya adalah mengenali adanya kelainan letak atau tadi ya sungsang tadi yang memerlukan sehingga dan persentase yang memerlukan kelahiran di rumah sakit. Yang selanjutnya adalah memantapkan persalinan, mengenali tanda-tanda persalinan. Nah, nanti di keempat ini akan diketahui apakah sudah ada tanda-tanda persalinan ibu. Seperti itu. Baik, saya simpulkan ya Bu. Jadi kunjungan ini dianjurkan minimal dilakukan selama 4 kali ya Bu. Yang pertama 1 kali pada trimester pertama dari 1 minggu sampai 12 minggu tadi, dan yang kedua adalah pada trimester kedua, dan yang ketiga adalah 2 kali pada trimester ketiga. Baik, Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah cukup. Baik, kalau seperti itu saya cukupkan ya Bu, karena tidak ada yang ditanyakan. Baik, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Ibu dan Ibu tetap sehat ya Bu. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.